dermaga LSADP Kota Kuala Tungkal kembali normal. Penetapan Bupati Bungo terpilih menunggu arahan dan surat resmi dari KPU RI. Satreskrim Polres Kerinci Jambi amankan kasus penipuan dan penggelapan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini pada edisi Rabu 16 April 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Viola Esanofrani. Dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, pemirsa, 1 minggu berakhirnya perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, aktivitas penyeberangan di dermaga LSADP Kota Kuala Tungkal kembali normal. Berakhirnya libur panjang Idul Fitri mempengaruhi jumlah penumpang di dermaga penyeberangan seperti di Pelabuhan LSADP, Pasar Kuatik, Pelabuhan Abbas, dan Dermaga Ampera. Sebelum berakhirnya libur panjang, setiap pelabuhan bisa melayani keberangkatan hingga 30 speedboat dengan jumlah penumpang 300 orang. Pengelola agen angkutan air speedboat, Fandi, mengatakan saat ini pihaknya hanya memberangkatkan 3 speedboat. Penurunan jumlah penumpang ini terjadi sejak 2 hari terakhir, jumlah penumpang yang datang dan pergi berimbang. Sementara untuk tiket, selama musim libur panjang kemarin tidak mengalami kenaikan atau normal. Untuk jarak terjauh, tiket dijual dengan harga Rp250.000 yaitu menuju Pulau Guntung. Sementara terendah Rp75.000 per tiket untuk tujuan Kuala Enok. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 Hijriah di Provinsi Jambi berlangsung aman dan lancar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, serta apa saja evaluasi arus mudik dan balik pada tahun ini, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Hazet Akbar. Hazet, silakan dengan laporan Anda. Ya, saudara, pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau tahun 2025, arus mudik dan balik yang terjadi di Provinsi Jambi terpantau ramai, aman, dan juga lancar. Hal ini dilihat dari operasi ketupat Siginjai 2025 yang diberlakukan selama 2 pekan, mulai dari tanggal 26 Maret hingga 8 April 2025. Selama operasi ketupat ini berlangsung, saudara, memang Polda Jambi mengeluarkan beberapa catatan dan temuan khusus, di antaranya ini terkait dengan jumlah tilang manual yang dikeluarkan hingga 8 April 2025 atau hari terakhir penyelenggaraan operasi ketupat ini sudah dilakukan operasi sebanyak 174. Dan secara keseluruhan memang teguran ini dikeluarkan oleh Polda Jambi kepada pengendara ataupun juga pemudik ini sebanyak 1.414. Dan selain itu juga selama 14 hari sebelum operasi ketupat ini berlangsung, Polda Jambi juga mencatat di mana ada keluaran yang dilakukan terkait dengan tilang kepada masyarakat ataupun juga pemudik dari tanggal 12 hingga 25 Maret ini sebanyak 531 tilang manual dan 444 teguran. Di samping itu juga Polda Jambi mencatat ada beberapa insiden kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Provinsi Jambi selama arus balik dan juga arus mudik 2025. Memang catatan ini menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya, di mana kecelakaan yang terjadi ini 15 kali pada tahun ini di Provinsi Jambi, dan ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 81 kali. Dari kejadian tersebut, korban kecelakaan juga terlihat di jumlah kasus meninggal, di mana jumlah kasus meninggal kecelakaan pada tahun ini menurun sebanyak 10 orang dari tahun sebelumnya sebanyak 19 orang atau turun 47%. Dan kemudian untuk korban luka berat ini sebanyak 7 orang dari sebelumnya 14 korban. Sedangkan untuk korban luka ringan sebanyak 25 orang dari sebelumnya atau tahun sebelumnya ini sebanyak 105 orang. Untuk menjaga arus balik dan juga arus mudik,
Polda Jambi beserta unsur terkait mulai dari TNI Polri, kemudian juga unsur BPBD, kemudian juga tenaga kesehatan, insan pramuka ini telah melakukan penyiagaan mulai dari persiapan yang dilakukan, yakni mulai dari apel yang saat itu dilakukan di halaman hitam Polda Jambi pada tanggal 20 Maret 2025. Ini untuk memastikan bahwa personel yang ada juga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan juga memberikan informasi yang sesuai untuk membantu masyarakat ketika bermudik. Kemudian juga selama operasi ini berlangsung memang terdapat beberapa catatan yang menjadi mitigasi untuk ditindaklanjuti ke depannya. Baik berupa area mitigasi yang sering terjadi, area kecelakaan ataupun juga rawan kecelakaan, kemudian juga area atau lokasi yang terdapat akses jalan yang kurang baik, kemudian juga beberapa temuan terkait dengan akses jalan yang putus dan juga hal-hal lainnya yang mempengaruhi potensi ataupun juga arus mudik dan balik yang terjadi pada tahun ini. Sehingga memang ini akhirnya menjadi catatan ke depannya untuk jajaran terkait untuk sama-sama diantisipasi. Kemudian selama operasi ini berlangsung juga Saudara, evaluasi dilakukan juga oleh Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Jambi, di mana memang penyelenggaraan arus balik dan mudik ini diapresiasi, di mana memang cukup lancar dan terbilang aman. Antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi ini juga terlihat di terminal-terminal dengan indikasi yang paling banyak digunakan masyarakat adalah bus. Terminal ini, salah satunya Terminal Lambarajo ini digunakan oleh masyarakat untuk bepergian baik dari Provinsi Jambi menuju provinsi tetangga ataupun juga menuju pulau di luar dari Provinsi Jambi seperti Pulau Jawa. Dari catatan yang dikeluarkan memang untuk kedatangan pemudik dari luar kota Provinsi Jambi ini dicatat di angka H-10 dari hari Lebaran sampai dengan H-1 Lebaran. Ini untuk kedatangan tercatat kurang lebih sebanyak 1.246 penumpang dengan jumlah bus sebanyak 311 unit. Dengan puncak kedatangan ini terjadi di H-6 sebelum Lebaran dengan jumlah penumpang sebanyak 332 terus meningkat. Kemudian sementara untuk keberangkatan sendiri dari Provinsi Jambi menuju provinsi tetangga ataupun juga kabupaten, kota dan juga Pulau Jawa, ini tercatat di H-10 sampai dengan H-1 ini ada sekitar 7.374 penumpang dengan puncak yang tertinggi terjadi di H-5 keberangkatan sebanyak 1.013 orang. Yang memang untuk di Terminal Lambarajo mencatat sendiri ini ada peningkatan 28% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan juga di Provinsi Jambi ini sendiri terdapat 4 terminal, di mana terdapat terminal utama, ini Terminal Lambarajo yang menjadi terminal kedatangan dan juga keberangkatan, kemudian juga 3 terminal transit, yaitu Terminal Seribulan di Sarolangun, kemudian juga Terminal Bungo, dan juga Terminal di Bangko. Sedangkan untuk penyeberangan ini sendiri terdapat di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan saudara, dari catatan ini juga ditemukan bahwasannya arus balik untuk ke Provinsi Jambi ini juga sudah terjadi sejak H-1 Lebaran sampai dengan H-7 Lebaran, di mana untuk kedatangan sendiri ini sekitar 1.246 penumpang dengan puncak terjadi di H-6, pasca Lebaran sekitar 470 penumpang. Sedangkan untuk keberangkatan terdata sebanyak 3.255 dengan puncak terjadi di H-6 sebanyak 598 penumpang. Dan memang ketika kita menyoroti proses dan juga arus balik yang terjadi pada hari ini, di mana memang ada catatan dari koordinator Terminal Lambarajo, Desfredo, menyoroti aktivitas lain seperti terkait dengan urbanisasi, di mana terjadi perpindahan penduduk dari luar Provinsi Jambi ke Provinsi Jambi. Dan ini juga diindikasikan ada beberapa terkait dengan perubahan ini, yakni akses pendidikan serta akses ekonomi seperti mencari pekerjaan. Dan catatan-catatan yang ada selama arus mudik dan balik ini hendaknya nanti memang dijadikan catatan oleh unsur-unsur terkait dan juga nantinya dijadikan untuk pengembangan, sehingga memang nanti arus balik dan juga arus mudik pada tahun-tahun berikutnya akan terjamin, kemudian juga pelayanan yang terus maksimal. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Ya, saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Guna menekan laju penyebaran HIV/AIDS, Dinas Kesehatan Kota Jambi akan menyasar ribuan warga dalam program screening HIV/AIDS tahun 2025. Dinas Kesehatan Kota Jambi akan melakukan screening HIV/AIDS. Langkah ini diambil sebagai upaya deteksi dini sekaligus edukasi masyarakat.
tentang pentingnya perilaku seksual yang aman. Screening ini menyasar 7 kelompok berisiko tinggi, antara lain waria lelaki seks dengan lelaki, ibu hamil, dan penderita tuberkulosis atau TBC. Berapa jumlah orang yang harus kami screening untuk tahun ini sekitar 14 ribuan harus kita lakukan screening, jadi harus diperiksa. Kemudian untuk penemuannya ya tidak ditentukan, hanya indikatornya adalah jumlah orang yang kami lakukan screening itu masuk SPM, standar PMI. Sepanjang 2024, Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat terdapat 201 kasus baru HIV/AIDS. Jumlah ini masih tergolong kecil dibandingkan dengan daerah lain. Masyarakat diimbau untuk menghindari perilaku seks bebas guna menekan risiko penularan penyakit HIV/AIDS. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, program makan bergizi gratis belum diwujudkan di Kabupaten Merangin karena masih menunggu petunjuk dari Badan Gizi Nasional. Diharapkan program ini dapat memanfaatkan potensi sumber pangan lokal. Hingga saat ini program makan bergizi gratis MBG belum diwujudkan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Padahal di daerah lain seperti Kota Jambi, program tersebut sudah dilaksanakan. Bupati Merangin Muhammad Syukur mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk dari Badan Gizi Nasional. Pemerintah Kabupaten Merangin menyatakan siap terlibat dalam kegiatan tersebut. Diharapkan potensi lokal yang ada di Kabupaten Merangin dapat mendukung program andalan Presiden Prabowo ini. Di Kabupaten Merangin terdapat 5.000 hektar lebih persawahan, tanaman sayur mayur, dan potensi lainnya yang didukung dengan program ketahanan pangan di desa. Kalau itu kita sudah sesuai, maka 20% anggaran desa itu ketahanan pangan. Kita berharap ada yang harus dipotensi-potensi, misalnya contoh, Labirintas ada 4 desa, ada 20% anggaran desa untuk ketahanan pangan. Kalau bisa 4 desa ini gabung jadi satu, kemudian fokus ngurus apa? Misalnya ikan, nah itu bisa memanfaatkan dam betuk misalnya. Ada 600 juta modal mereka. Nah supaya outputnya ketemu, ketimbang mohon maaf masing-masing desa berjalan sendiri yang akhirnya outputnya tidak ketemu. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin sudah menyiapkan 2 ahli gizi serta merekomendasikan 3 usaha catering yang layak untuk menyiapkan makan bergizi gratis. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kejati Jambi menahan Direktur dan mantan Direktur PT Prosimpek Agrolestari terkait kasus korupsi. Informasi saudara tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, tidak adanya gugatan salah satu paslon ke Mahkamah Konstitusi pasca PSU 5 April 2025, KPU Bungo menunggu arahan dan surat resmi dari KPU RI untuk penetapan bupati terpilih. Pemungutan suara ulang PSU pemilihan kepala daerah Kabupaten Bungo telah rampung digelar pada tanggal 5 April 2025 lalu, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2025. Rekapitulasi perhitungan suara serta penetapan hasil PSU juga telah selesai ditetapkan oleh KPU Bungo. Ketua Komisi Pemilihan Umum Bungo Armidis mengatakan, penetapan pasangan calon terpilih yang perolehan suaranya unggul dalam PSU pada tanggal 5 April 2025 lalu baru bisa dilakukan setelah melewati syarat utama, yakni jika tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, maka pasangan calon terpilih bisa ditetapkan. Namun hingga hari ini, dari salah satu paslon tidak mengajukan gugatan ke MK, maka dalam beberapa hari ke depan KPU Bungo bisa melakukan penetapan bupati terpilih. Akan tetapi KPU Bungo masih menunggu arahan dan surat resmi dari KPU Republik Indonesia.
Sementara waktu penetapan Bupati terpilih hasil PSU pada Pilkada Kabupaten Bungo masih menunggu sampai waktu yang ditentukan oleh KPU RI. Alhamdulillah kemarin kan sudah kita menyelesaikan tahapan penetapan hasil dari pemungutan suara ulang untuk di Kabupaten Bungo. Nah selanjutnya itu kan kita menunggu jadwal penetapan untuk calon terpilih. Nah dalam hal penetapan calon terpilih ini tentu kita masih menunggu arahan dan surat resmi dari KPU RI agar nanti kita bisa melaksanakan tahapan calon terpilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo. Pada pemungutan suara ulang yang dilaksanakan di Kabupaten Bungo tanggal 5 April 2025 lalu, PSU dilakukan di 21 TPS tersebar di 8 kecamatan dengan jumlah daftar pemilih tetap DPT pada PSU sekitar 8.362 mata pilih. Proses PSU berjalan aman dan lancar sampai pada proses rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan hasil PSU Bupati dan Wakil Bupati Bungo pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari 2025. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, diduga terlibat korupsi dengan memanipulasi data di bank swasta tahun 2018 sampai 2019, Kejati Jambi tetapkan 2 orang sebagai tersangka, yakni Wendy Haryanto alias WH, mantan Direktur PT Prosimpak Agro Lestari, dan Victor Gunawan alias VG, Direktur Utama PT PAL. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jambi telah menahan 2 orang tersangka dugaan korupsi Bank BNI tahun 2018-2019 pada Selasa malam. 2 tersangka yang ditahan adalah Wendy Haryanto alias WH, mantan Direktur PT Prosimpak Agro Lestari PT PAL, dan Victor Gunawan alias FG, Direktur Utama PT PAL. Asisten Pidana Khusus Aspitsus Kejati Jambi, Abdi Reza Fahlewi mengatakan, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, tim kejaksaan menetapkan 2 orang sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan malam ini. Kedua orang ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus manipulasi data, sehingga penyidik beranggapan telah terjadi pembobolan pada Bank BNI tahun 2018-2019. Saat ini penyidik dan tim auditor sedang menghitung kerugian negara dengan taksiran mencapai ratusan miliar rupiah. Tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jambi melakukan kegiatan yaitu rangkaian penyidikan perkara yang pada hari kemarin dan hari ini kami melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, di mana bahwa tim penyidik Pitsus Kejati Jambi telah menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada perkara Bank BNI tahun 2018 dan 2019. Tersangka pertama yaitu inisial WH selaku mantan Direktur PT Prosimpak Agro Lestari. Guna memudahkan penyelidikan, kedua tersangka untuk sementara dititipkan di Lapas Kelas 2A Jambi. Kejati Jambi berkomitmen untuk menindak tegas kasus korupsi dan memulihkan kerugian negara. Asyhar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, dengan modus bisa membantu melakukan penukaran uang baru untuk THR secara gratis, sejumlah warga di Kota Sungai Penuh menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh pegawai Bank BNI Life Insurance. Total dana yang digelapkan mencapai 300 juta lebih. Satreskrim Polres Kerinci Jambi berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan dengan modus penukaran uang pecahan baru untuk kebutuhan tunjangan Hari Raya atau THR yang dilakukan oleh seorang pegawai Bank Negara Indonesia atau BNI Life Insurance. Kejadian ini bermula ketika tersangka berinisial TAF dikenalkan melalui rekan kerja yang merekomendasikannya sebagai pihak yang bisa membantu menukarkan uang pecahan kecil untuk keperluan Lebaran.
Korban kemudian mentransfer sejumlah uang kepada tersangka. Namun setelah batas waktu yang dijanjikan, uang tak kunjung dikembalikan. Bahkan setiap kali dihubungi, tersangka selalu mengelak dengan berbagai alasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, TAF sang pelaku telah menipu setidaknya 28 korban dengan kerugian yang bervariasi. Mulai dari 2 juta hingga 8 juta rupiah, dengan total mencapai 381 juta rupiah lebih. Dari pengakuan tersangka yang merupakan ibu muda ini, selain digunakan untuk keperluan pribadi, uang tersebut juga digunakan untuk bermain judi online, dengan harapan jika menang, uang tersebut bisa untuk mengembalikan uang korban. Karena mungkin terdesak tadi ada kekurangan tadi sih Pak, jadi pikirnya langsung ke sana sih. Karena kalau untuk cari gantinya mungkin nggak ada, jadi makanya solusinya ke sana gitu. Jadi satu-satunya jalan pilih judi online yang syukur-syukur iseng-iseng berhadiah gitu ya. Iya. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit handphone milik tersangka dan bukti transfer dari para korban. Kita telah mengamankan 1 orang perempuan yang berinisial TA yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap sebanyak 28 korban yang ada di wilayah Sungai Penuh. Mulai si tersangka mulai dari tanggal 25 Maret. Jadi H-6 sebelum Lebaran yang bersangkutan sudah melaksanakan kegiatan ini merayu korban untuk adanya jasa untuk penukaran uang kecil tanpa biaya administrasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Persoalan judi online di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Batanghari, menjadi keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah gencar memberantas judol dengan memberdayakan pelatih tangguh guna memberikan dampak positif bagi generasi muda. Maraknya aktivitas judi online di tengah masyarakat menjadi keresahan tersendiri bagi pemerintah daerah Batanghari. Hal ini dianggap sangat membawa dampak buruk di tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Seperti yang diungkapkan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif, yang tidak memungkiri masih adanya oknum pelaku yang bermain judi online. Bahkan, dampak permainan dari situs judi online ini kian mempengaruhi oknum pemain untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Salah satunya seringkali ditemukan kasus pencurian barang pribadi milik warga maupun aset-aset milik pemerintah daerah. Untuk itu, Pemkab gencar melakukan pencegahan dengan memberdayakan pelatih-pelatih tangguh guna memberikan pembinaan bagi generasi muda untuk mengisi kegiatan positif. Tapi kita merasakan bahwa ada pemain. Yang pertama, orang-orang di desa kita sangat paham kalau ada kehilangan, ada pencurian, baik TBS, terakhir ada veteran PDAM yang dicuri, pasti ada pemakaian narkoba dan pemain judi di desa tersebut. Indikasi begitu, menurut keyakinan masyarakat. Kita selama ini sudah bergerak ya. Bupati juga berharap peran semua elemen masyarakat maupun penegak hukum dalam menindak tegas pelaku-pelaku judi online agar angka kasus judi online bisa diminimalisir. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, di antaranya Gubernur Al-Haris menyampaikan jawaban terhadap LKPJ tahun 2024. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap LKPJ Gubernur Jambi tahun 2024.
Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jambi tahun 2024. Gubernur Al-Haris mengatakan alokasi anggaran pembangunan Provinsi Jambi dalam penyusunan APBD tahun 2024 berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan sepenuhnya sudah direalisasikan secara maksimal. Adapun pemenuhan alokasi anggaran tersebut dilakukan untuk belanja bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemenuhan alokasi belanja standar pelayanan minimal lainnya, serta berbagai program Dumisake. Sementara untuk realisasi anggaran Dinas Pendidikan yang tidak mencapai 100%, terjadi karena 56% dari anggaran yang diperuntukkan pada alokasi belanja penyediaan gaji tenaga P3K pengangkatan tahun 2024 baru bisa direalisasikan pada pertengahan triwulan 3 setelah pengangkatan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 terjadi karena pertumbuhan positif seluruh lapangan usaha tertahan oleh kontraksi sebesar 0,87% year on year pada kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Kontraksi ini merupakan dampak dari permintaan global yang menurun sejalan dengan turunnya harga acuan batu bara sejak pertengahan tahun 2023 serta penurunan kuota produksi batu bara Jambi. Mengawali tanggapan terhadap pandangan umum fraksi ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, apresiasi, saran dan masukan yang diberikan terhadap kinerja Provinsi Jambi tahun 2024, termasuk dukungan terhadap program 5 tahun ke depan. Dukungan ini sangat penting bagi kita dalam menjalankan amanah membangun Provinsi Jambi yang tercinta. Gubernur Al-Haris berharap seluruh penjelasan yang disampaikan pada Dewan dapat menjawab pertanyaan, saran maupun kritik yang disampaikan dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun memastikan akan menata kawasan Pasar Atas Sarolangun dan penertiban lapak para pedagang. Pemerintah akan memaksimalkan fungsi pasar rakyat sebagai pusat ekonomi masyarakat. Bupati Sarolangun Hurmin Fadil bersama Wakil Bupati Sarolangun Giri Trisatwika telah meluncurkan program 100 hari kerja. Salah satunya penataan dan perbaikan drainase, serta penertiban lapak para pedagang di Pasar Tradisional Atas Sarolangun. Program penataan pasar tradisional ini merupakan langkah awal setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025. Bupati Sarolangun Hurmin Fadil mengatakan ada beberapa poin jangka pendek yang akan dilakukan terkait kondisi pasar tradisional Atas Sarolangun, seperti melakukan pendataan ulang serta merancang relokasi sementara untuk menata pedagang, serta melakukan perbaikan dan mencari solusi terkait banyaknya drainase yang buntu, sehingga pasar atas lebih tertib dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Selain itu, Bupati juga menyoroti kondisi fisik pasar atas yang perlu pembenahan. Pasalnya, banyak pedagang memilih berjualan di luar pasar sehingga menyebabkan los pasar di dalam kosong. Nah, langkah ke depan makanya kita ini hadir semua nih, ada Pak Sekda, pihak terkait, makanya nanti setelah kita turun ke lapangan ini kita cari solusi seperti apa langkah awalnya. Seperti kita turun-turun yang biasa setelah kita turun ini, setelah kita duduk, apa kira-kira langkah yang dilakukan. Apalagi masalah pasar ini, kita memang berkaitan dengan orang ramai. Kebijakan penataan pasar bukan hanya sekedar pemindahan pedagang dari pinggir jalan ke dalam pasar, akan tetapi memberikan kepastian usaha bagi para pedagang. Kondisi pasar yang tertata akan membuat kegiatan transaksi penjual dan pembeli lebih aman dan nyaman sesuai dengan slogan Sarolangun Maju. Edi Kusradi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menyerahkan laporan keuangan atau pemerintah daerah unaudited tahun anggaran 2024 kepada BPK Perwakilan Jambi. Penyerahan LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah. Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno bersama kepala daerah di kabupaten kota menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD unaudited tahun anggaran 2024
kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Jambi. Penyerahan LKPD tahun 2024 ini dilakukan secara serentak di kantor BPK yang berlangsung pada Selasa siang kemarin. Penyerahan laporan keuangan diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Bupati Bambang Bayu Suseno. Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPK Perwakilan Jambi atas diterimanya laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Di tahun 2024, Pemkab Muaro Jambi telah memenuhi alokasi anggaran pada proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang. Bupati juga berharap seluruh perangkat daerah yang menjadi bagian dari pengelola keuangan daerah dapat bersinergi dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi selalu berkomitmen untuk menyelaraskan pengelolaan keuangan dengan program pembangunan di daerah yang sesuai dengan arah dan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah. BPK juga mengapresiasi kepala daerah beserta jajaran yang telah menyerahkan laporan keuangan secara tepat waktu. Laporan keuangan ini selanjutnya akan diperiksa dalam rangka memberikan pendapat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya akibat cuaca buruk, hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurun. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Saudara, hasil tangkapan nelayan di pesisir laut pantai timur Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sejak 1 bulan terakhir menurun. Berkurangnya hasil tangkapan nelayan ini akibat pengaruh cuaca laut yang tidak menentu. Tidak menentunya cuaca laut mengakibatkan tangkapan hasil laut nelayan tradisional menurun. Kondisi ini turut mempengaruhi suplai kepada pedagang di Pasar Parit, Satu Parit Gompong, Tungkal Ilir. Salah seorang kasir pengepul hasil tangkapan laut, Apriliana, mengatakan menurunnya hasil tangkapan nelayan terjadi sejak 1 bulan terakhir, tepatnya sejak memasuki bulan suci Ramadan hingga saat ini. Salah satu faktor kurangnya hasil tangkapan nelayan akibat tidak menentunya cuaca laut hingga berdampak derasnya arus air dan menyebabkan ikan migrasi lebih jauh ke tengah laut. Perahu nelayan tidak mampu menjangkau, apalagi sebagian kapal nelayan berkapasitas kecil. Peralihan musim juga menyebabkan pendapatan nelayan menurun dari sebelumnya. 1 kali melaut, nelayan membutuhkan biaya sekitar 2 juta rupiah, sementara hasil tangkapan terkadang tidak memuaskan. Sementara untuk kapal ukuran 10 GT dengan personil sekitar 4 orang nelayan harus berbagi rata hasil tangkapan. Meski hasil tangkapan menurun, para nelayan tetap melaut guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pasca Lebaran, harga pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus merangkak naik. Saat ini Rp25.000 per kilogram. Harga komoditas buah pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali naik. Saat ini harga buah pinang kategori klotok atau kering jemur digantung mencapai Rp25.000 per kilogram di tingkat penampung pinang. Salah seorang petani pinang di Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Susilawati, mengatakan, kenaikan harga buah bernama latin Areca catechu ini terjadi sejak 1 pekan terakhir, di mana harga pinang juga naik pada 1 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri di harga Rp21.000 per kilogram. Melambungnya harga komoditas yang kerap digunakan untuk bahan kosmetik ini tentunya menjadi angin segar bagi para petani. Terlebih petani pinang selama 3 tahun lalu sempat kehilangan harga dan banyak yang menebang pohon pinang akibat frustasi. Bahkan akibat anjloknya harga pinang tersebut, petani beralih ke perkebunan kelapa sawit. Petani berharap harga pinang terus stabil ke depannya, mengingat harga buah tersebut pernah anjlok hingga Rp4.000 per kilogram. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Persiapan jelang keberangkatan haji tahun 2025 terus dilakukan. Calon jemaah haji Kabupaten Tanjung Jabung Timur diminta fokus ikuti bimbingan manasik haji. Para calon jemaah haji atau JJH asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan diberangkatkan pada tahun ini mulai melakukan sejumlah persiapan, di antaranya manasik haji hingga di tingkat kecamatan. Manasik haji ini bertujuan untuk membekali para jamaah dengan pemahaman tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai tuntunan syariat. Kasih Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Syaifullah mengatakan, JJH yang tergabung dalam kuota keberangkatan tahun 2025 mulai mengikuti manasik haji yang digelar di KUA Kecamatan Muara Sabak Barat. JJH mengikuti manasik dengan materi meliputi kebijakan pemerintah terhadap jamaah haji lansia dan tentang pelayanan kesehatan haji. Pelaksanaan manasik haji dilakukan mulai dari tanggal 14 hingga 21 April mendatang. Di musim haji tahun 2025 ini, ada 125 JJH yang akan berangkat. Dengan rincian 123 orang haji reguler dan 2 orang JJH mutasi yang berasal dari Jakarta Utara. Seluruh JJH Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan berangkat tahun ini diharapkan tetap kompak dan menjaga kesehatan hingga jadwal keberangkatan nanti. Tahun ini insya Allah yang akan berangkat kalau tidak ada perubahan, insya Allah dari Tanjung Jabung Timur itu ada 123 orang. Itu 2 orang mutasi dari Jakarta Utara yang sekarang dalam proses, hanya tinggal menunggu persetujuan dari Jakarta, dari Dirjen PHU. Pihak Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Timur berharap seluruh JJH dapat mengikuti pembekalan dengan serius. Untuk jadwal keberangkatan, Kemenak setempat masih menunggu juknis dan juklak dari Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, meski harga naik, warga tetap membeli emas untuk investasi. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, sejumlah warga padati kantor Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi meski harga emas semakin tinggi. Mereka justru tetap membelinya untuk dijadikan tabungan atau investasi. Sejumlah warga masih terus mendatangi kantor Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi. Mereka setiap hari datang hanya untuk membeli emas yang dijadikan sebagai tabungan atau investasi menjanjikan. Meski harga emas yang tinggi, namun tidak membuat warga Kota Jambi mengurungkan niatnya untuk membeli emas. Salah seorang warga Kota Jambi, Imran, mengatakan harga emas semakin hari semakin tinggi. Ini menjadi kesempatan untuk menabung emas dengan cara yang mudah. Menurutnya, membeli emas di Pegadaian dapat dilakukan dengan cara mencicil sehingga tidak memberatkan mereka untuk membeli emas. Sementara membeli emas di toko tidak dapat dicicil. Nebus emas. Agak enak urusannya aja, agak cepat, pelayanan cepat. Lebih mudah Pak ya. Emas juga dapatnya lebih enak di sini Pak ya. Lebih enak gitu, bisa nyicil, bisa istilah tidak ada mempersulit lah. Enak. Saat ini harga emas di Pegadaian sudah mencapai Rp1.900.000 per gram, sementara harga sebelumnya hanya berkisar Rp1.700.000 per gram. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, RRI Jambi menggelar pagelaran seni teater musikal bagi anak muda pecinta seni. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam memperingati Hari Seni Sedunia sekaligus Hari Kartini tahun 2025. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jambi menggelar pagelaran seni teater musikal.
Kegiatan yang digelar di salah satu kafe tersebut untuk memeriahkan Hari Seni Sedunia yang diperingati pada 15 April 2025 kemarin dan menyambut Hari Kartini. Drama musikal ditampilkan juga menceritakan kisah wanita Jambi, Ratu Masina, saat melawan penjajah Belanda. Kepala RRI Jambi, Dadan Sutaryana, mengatakan, pagelaran ini sebagai wadah bagi anak muda untuk menyalurkan hobinya di bidang seni. Kemudian mengangkat kembali sejarah perjuangan Provinsi Jambi dan mengenalkan ke masyarakat yang lebih luas. Satu tempat yang cukup megah ini. Pergelaran budaya ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh RRI, di mana RRI Jambi dalam untuk kali ini, pergelaran kali ini menampilkan tentang teater musikal, memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mencintai dan sekaligus juga mengembangkan budaya Nusantara yang ada di Provinsi Jambi khususnya. Selain itu, pagelaran seni teater musikal ini juga bertujuan untuk menciptakan rasa kecintaan kepada anak muda di bidang seni, sehingga seni dan budaya di Provinsi Jambi tidak lekang oleh zaman. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, tim gabungan melakukan pencarian warga Kumendebay yang dinyatakan hilang pada Minggu 13 April 2025 lalu. Korban dinyatakan hilang setelah berburu babi hutan di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumendebay. Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Polisi Kehutanan, serta masyarakat ikut membantu pencarian salah seorang warga yang bernama Wira. Ia merupakan warga Desa Kumun Hilir, Kecamatan Kumendebay, Kota Sungai Penuh yang dinyatakan hilang pada Minggu 13 April lalu saat melakukan kegiatan berburu babi hutan di Desa Renah Kayu Embun. Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah mengatakan pihaknya telah menurunkan tim gabungan untuk melakukan pencarian bersama masyarakat. Ada warga Kumendebay, yaitu Ananda Wira, yang mengadakan kegiatan berburu dengan kawan-kawan. Namun sampai sore harinya yang Ananda Wira tidak kembali. Kepala Desa Renah Kayu Embun Antorudin mengatakan, untuk memudahkan pencarian, tim berpencar ke 3 lokasi pencarian, yaitu di Renah Puar, Renah Betung, serta di daerah Sungai Telang. Pencarian pada pagi hari ini dari jam 7 pagi itu sudah dikomunikasikan bahwa kita bagi 3 tim. Jadi tim yang pertama itu arahnya ke Renah Puar. Tujuannya nanti itu ke TKP juga. Berdasarkan hasil dari pencarian, saat ini telah ditemukan barang milik korban yang berjarak sekitar 3 km dari posko pencarian, seperti topi, sarung, parang, rokok, serta anjing korban. Valandiandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Viola Esanofrani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.